gelar perkara terbuka oleh rakyat seperti ini itu melanggar undang-undang. Nanti pelapor akan diundang, penyidik juga di sini akan diundang sebagai orang yang dilaporkan. Dan itu boleh terbuka, katakanlah Terbuka pers kepada kemudian mereka yang meliput. ada di situ. Ya. Pers meliput bisa. Ya. Ini cerdas ini, betul. Kenapa yang ditunjukkan pada saat gelar perkara kemarin itu hanya fotokopi? Itu pertanyaan masyarakat. Saya kira gini ya. Memang saya kira tidak. Ya, tanya ke Mabes Polri. Ya udah. Terus yang kedua, Tidak. Gini. Tidak. Gini ya, KTP disebut. Baca undang-undang aja gak bisa. itu sudah melanggar aturan juga. Siapa yang pura-pura jadi penyidik konyol ini? Oke, baik. Oke. Ya teman-teman semua, kita akan membahas part demi part ya, rakyat bersuara semalam ya, yang dimana ini gue sajikan untuk kalian semua, dimana ada keseruan di dalamnya. Nah teman-teman semua, di situ kan hadir juga ya pendukung dari Pak Jokowi yang membacakan pasal-pasal. Ya teman-teman semua, terkait ijazah Pak Jokowi ini ya, selalu saja dari pendukung Pak Jokowi itu seperti menakut-nakuti dengan hukum. Dimana Bung Roy Suryo CS itu kan memberikan fakta-fakta dan data-data yang clear yang bisa diuji ya teman-teman semua. Tapi bukan dipatahkan dengan fakta juga, dengan data juga, melainkan ditakut-takuti dengan hukum. Kenapa sih selalu membicarakan soal ijazah ini, selalu membicarakan soal hukum terus dan terus menerus gitu loh. Seolah-olah kita melihat itu kok kayaknya kok wah ngeri bener ya. Harus penjara sekian dan lain sebagainya. Tapi di sini ada kelucuan guys yang perlu juga kita lihat ya. Sampai Bung Roy Suryo mengatakan konyol ini katanya. Dan juga selalu ya, beliau kan kalau membacakan pasal selalu membaca buku tuh. Sampai dikatain juga baca lagi. Nah, dan juga yang kedua juga ini soal Bareskrim yang menunjukkan ijazah fotokopian. Nah ini ditanyakan oleh Bung Roy Suryo, kenapa kok fotokopian gitu loh. Tapi dijawab ya dari pihak, mungkin bisa dikatakan dari pihak Pak Jokowi juga karena duduknya kan belah sana gitu ya. Nah beliau juga bingung tuh, tanyakan saja ke Bareskrim gitu ya kurang lebihnya. Nah dan juga yang paling penting ini dari pihak Pak Jokowi menyanggah pernyataan dari Dr. Tifa yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi sakit dan tidak bisa hadir ke upacara kelahiran Pancasila kemarin. Nah tapi disanggah tuh dan mengatakan Pak Jokowi sehat-sehat saja. Nah itu langsung diulti sama Bung Roy Suryo. Oke teman-teman semua, kita lihat yang ini dulu. Bawahi bahwa gelar perkara terbuka oleh rakyat seperti ini itu melanggar undang-undang, melanggar aturan. Artinya rakyat juga nggak ngerti hukum. Kenapa saya bilang begitu? Nah ini ya, gelar perkara itu ya kewenangan eksklusif penegak hukum. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Tontonan yang dilakukan oleh Mas Roy tadi, ini kolega saya dulu di partai. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Ya, sebagai penyidik. Mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli ya itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Memang Jadi, saya yang peneliti. Gimana sih? Nah dari sini udah kocak ya teman semua, kan jelas tuh Bung Roy Suryo peneliti ya kan, akademisi yang meneliti ijazah dari Pak Jokowi. Kok malah diomong penyidik? Ih kocak ini guys. Dan juga soal gelar perkara ya, nih malah kena ulti teman sendiri nih. Yang kedua, kalau itu tidak dilakukan, maka tim wasidik, biro wasidik akan juga melakukan gelar perkara khusus. Bagaimana caranya? Maka nanti yang dilakukan oleh penyidik adalah dia akan mengundang banyak pihak. Termasuk terlapor juga? Ya, Oke. nanti pelapor akan diundang. Kemudian penyidik juga di sini akan diundang sebagai orang yang dilaporkan. Dan itu boleh terbuka, katakanlah Terbuka pers kepada kemudian mereka yang meliput. ada di situ. Ya. Pers meliput bisa? Ya. Ini cerdas ini, betul. Sebentar Bung Edi, pers meliput bisa secara terbuka? Oh enggak, kalau
Teras enggak, Bu. Pers nggak? Karena Oke, tidak, karena tapi memang itu Para pihak. itu Para ranah pihak. para Oke, pihak. baik. Misalnya dari pelapor Iya. akan diundang. Kemudian nanti dari penyidik yang dilaporkan tadi juga akan diundang. Oke, Tentu oke. akan ketemu. Dan di situ nanti akan ada propam. Artinya mungkin itu terjadi. Mungkin ketika misalnya itu dinilai ada penyimpangan. Nah, jadi gelar perkara terbuka mungkin dan bisa dilakukan ya teman-teman semua ya. Kalau di mana itu dikira ada penyimpangan kata Bapak tadi ya teman-teman. Nah, jelas. Nah, di sini kenapa dari pihak Bung Roy Suryo tidak percaya dengan konferensi kemarin yang dilakukan oleh Barreskrim ya, karena itu katanya tidak terbuka. Maksudnya dari kedua belah pihak itu tidak ikut andil gitu loh. Yang sekarang kan digaungkan terus oleh Pak Kozinudin juga kan mengenai hal ini, di mana untuk adanya penyelidikan kembali dan juga nanti gelar perkaranya itu bisa dari dua belah pihak biar lebih terbuka, transparan, tidak ada yang tutupi gitu loh. Nah, mantap ini. Nah, coba kita sekarang dengarkan ya terkait Barreskrim yang menampilkan ijazah fotokopi. Ini dia. Penghentian penyidikan demi kepastian hukum. Ya, kalau memang tidak keberatannya silakan, saya tidak ada masalah. Jadi bukan bela A, bela B, bela Bukan Pak B, Jokowi ya. dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah aturan-aturan yang ada. Silakan, saya tidak percaya. Oke. Baik, kalau tadi silahkan bawa buktinya. Justru kami sedang mempersiapkan bukti dan sebagian sudah kami kirimkan. Dan kami tidak tahu bukti kami diperlakukan seperti apa. Karena prosesnya tidak transparan. Tidak diperlihatkan kepada kami tidak dilibatkan. Karena itu saya tegaskan kalau memang kita fair, kita bernegara bareng-bareng, tidak memihak siapapun, kita benar-benar mencari kebenaran melalui proses pembuktian. Saya dan kawan-kawan menunggu respon terhadap gelar perkara khusus yang di sana ada kemungkinan bagi kami untuk masukkan itu. Iya, jadi nih bawa bukti dan lain sebagainya, tapi tidak diajak. Itu gimana? Ya, kan Ini kita buka di sini. Ya, semua itu kan memang misalnya ijazah ya. Ijazah ini asli loh yang bukan fotokopi ya seperti tadi yang ditampilkan. Tetapi ini asli. Asli ini punya Pak Jokowi dibandingkan dengan ijazah asli yang ada di orang lain. Itulah yang diteliti. Saya tanya Pak Edi. Ya. Kalau memang betul Mabes Polri itu sudah meneliti ijazah asli, kenapa yang ditunjukkan pada saat gelar perkara kemarin itu hanya fotokopi? Itu pertanyaan masyarakat, gitu loh. Karena gini, itu kan bukan untuk kepentingan apa namanya ya. Tapi itu kan untuk kepentingan penyidikan. Harus Enggak dipakai. dong. Tidak semua harus diperlihatkan kepada masyarakat. Enggak dong, Tapi, bukti-bukti yang ya. ditampilkan kemarin itu ada pembayaran yang cuma sampai semester 4. Kemudian ada blanko untuk pengisian yang cuma sampai sarjana muda. Kami ketika datang ke UGM, yang diberikan, saya pun salut kepada UGM, yang diberikan itu skripsi asli, bukan fotokopi. Kenapa Mabes Polri kemarin itu justru menampilkan fotokopi? Itu masalahnya, gitu loh. Itu aja. Saya kira gini ya. Memang saya kira tidak. Ya, tanya ke Mabes Polri. Ya ya. udah. Terus yang kedua, saya kira gini. Saya juga heran ya. Kayaknya masalah ijazah Pak Jokowi kayaknya terus-terusan nih. Saya tidak tahu. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan yang sampaikan Pak Ngabalin itu ya. Saya tidak tahu persis. Uang besar. Ya. Wah, itu benar, Pak. Kita tantang sekarang. Ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Munas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar. Dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin. Nah, itulah teman-teman semua, tak bisa dijawab juga ya kenapa Barreskrim menampilkan ijazah fotokopi gitu loh, bukan yang asli. Dan terkait soal dana besar ini, ini tanggung jawab Pak Ngabalin ini. Harus klarifikasi juga ya. Kalau tidak bisa membuktikan, ya itu namanya omon-omon saja. Atau jangan-jangan benar kata Pak Kozinudin tadi ya. Ada uang dana besar dan Bang Ngabalin cawe-cawe, jangan-jangan beliau mendapatkan. Kita nggak tahu ya teman-teman semua. Nah, sekarang yang menarik ya, ini dari pendukung Pak Jokowi yang sampai dikatain konyol sama Bung Roy Suryo. Bagaimana ceritanya? Kalian harus tonton ini. Undang-undang perlindungan data pribadi. Ada undang-undangnya. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nomor berapa? Bentar. Baca lagi. Saya yang buat. Saya nomor ada 27 tahun undang-undangnya. 2022. Tidak ngatur soal ini, Mas. Bentar.
Saya ikut merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008 pun saya ikut Nah, merancangnya. kalau memang Anda Mas Roy yang membuat Iya. undang-undangnya, Anda harus ngerti. Ini nggak masuk ijazah itu. Paham nggak pasal berapa ya? Ayo berapa? Paham nggak pasal Baca lagi. pasal 65? Iya, tidak Apa? masuk, tidak masuk Gini. ijazah itu. Pasal 65 itu ya KTP, KTP ijazah, masuk. Kalau KTP masuk karena ada NIK-nya, KTP, itu bisa digunakan ijazah, untuk dokumen-dokumen Ijazah pribadi enggak. itu Ijazah tidak. masuk di dalam perlindungan data pribadi. Tidak, Mas. Yang seseorang itu ya berhak demi hukum untuk melindungi datanya itu. Jadi kalau ada pihak tertentu yang menggelar kayak tadi itu, nunjukin ke publik, lalu membanding-bandingkan seperti penyidik, itu di pasal 65. Coba disebutkan. Ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Bukan, tadi kan ada perbedaan. Ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Ijazah Termasuk. termasuk dari mana? Coba Data- mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat Coba mana ijazahnya. kalimat ijazah di situ? Kalimat Ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Kalau KTP disebutkan. Enggak. Ijazah itu data pribadi tidak. 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 Gini. Tidak. Gini Kalau ya. KTP disebut. Baca undang-undang aja nggak bisa. Jadi gini aja. Bung Aiman, Bung apa Aiman, yang di sebelum lebih jauh ya karena Loh. hobinya Loh. nampaknya selalu mengancam-ngancam ini. Coba dicek Jadi, lagi itu undang-undang Bang itu tentang Aiman, data saya spesifik akan dan lanjutkan data dulu. umum. Iya. Coba Saya dijelaskan lanjutkan data dulu. spesifik Ini dan aja data udah umum. salah. Jadi begini. Jadi Kacau ini tidak lagi. boleh rakyat Kacau. atau sekelompok orang mendorong-dorong untuk menunjukkan data pribadinya. Karena itu privasi yang dijamin oleh itu undang-undang. untuk orang biasa, Gitu. tapi kalau untuk pejabat publik tidak berlaku, Mas. Nah, berlaku Undang-Undang berarti- Dasar 1945 pasal 28F. Orang tuh berhak mengemukakan pendapatnya. Ini Loh, pendapat. jangan salah. Justru di Undang-Undang Dasar 45 itu ada di pasal berapa ya ntar? Nah, berapa lagi? Di Baca lagi. pasal 28D ayat 1 itu ada jaminan. Ada jaminan terhadap setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Jadi kalau Anda menyebut Pak Jokowi ada pengecualian karena dia presiden, nggak bisa. Undang-Undang Dasar menjelaskan itu. Ada undang-undang, Mas, nomor 14 tahun Gini, 2008. gini. Keterbukaan informasi publik. Clear banget. Di pasal 17 Nggak, huruf H, bukti- ini tidak termasuk. Itu sudah loud and clear. Di undang-undang apa? Keterbukaan informasi publik. Ijazah tidak termasuk. Tidak, karena yang Kata-katanya termasuk apa? di situ adalah itu dikecualikan. Jadi itu yang dikecualikan apa saja. Di situ termasuk misalnya kalau KTP ya, karena dalam naskah akademiknya Ijazah clear. dikecualikan. Tidak masuk di situ. Tidak Karena tertulis. itu tidak ada data pribadi yang bisa menggunakan atau digunakan untuk kepentingan yang berbahaya. Ya, Kecuali ada Mas nama Roy boleh kecil, bukan aja dong? dia bilang, kan di forum ini. Ini Ya, naskah wajib akademik, dong. Mas. Ya wajib dong ngasih tahu ke masyarakat. Loh, kan. sudah. Kalau dia Makanya bilang saya bahwa kasih bukan tahu. data. Naskah Tapi nanti akademik. lihat aja di proses hukum di kepolisian, ya kan? Proses di pengadilan, jalani aja prosesnya, ya kan? Prosesnya ini jalanin aja. Ya, Jadi tergantung. Anda berkuar-kuar Penyidiknya bisa baca ke undang-undang publik, atau enggak. Gitu. Itu aja. Pura-pura menjadi penyidik itu sudah melanggar aturan juga. Siapa yang pura-pura jadi Ya. penyidik konyol ini? Oke, baik. Oke. Aduh asli kocak banget ini, kocak banget nih ya Pak Sekjen ini. Sekjen pendukung Pak Jokowi banget ya teman-teman semua ya. Sampai dikatain konyol loh sama Bung Roy Suryo. Bahkan Bung Roy Suryo tadi mengatakan bahwasanya beliau ini Pak Sekjen ini tidak bisa membaca undang-undang katanya. Pasal-pasalnya juga membaca buku terus. Waduh. Kasian juga sih ngeliatnya. Sampai dikatain seperti itu. Nah ini seru ya teman-teman semua ya. Ini ada rasa-rasa gemes dan jengkel juga kita ya. Selalu dan selalu. Kenapa kok kayak seolah-olah itu selalu ditakut-takuti gitu loh. Bahwasanya ya Bung Roy Suryo CS ini kan mereka peneliti, akademisi juga gitu loh. Malah dikatain sebagai penyidik kan konyol banget. Nah teman-teman semua ini yang terakhir ya mengenai hoax. Kenapa dikatakan hoax? Karena ada Dr. Tifa yang memberikan pernyataan mengenai soal Pak Jokowi, keadaan Pak Jokowi, tapi langsung ditepis oleh Sekjen tadi itu. Nah terus langsung diulti juga sama Bung Roy Suryo. Dan juga video terakhir
yang menggelegar dari Bung Kocinudin. Ini dia videonya. Dengan sebetulnya solusinya sangat sederhana saja. Ya, tidak harus membuat Pak Joko Widodo sakit seperti sekarang. Ya, sampai beliau tidak bisa ikut upacara yang sangat penting, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Saya baru ketemu Ya. Pak Jokowi sehat kok. Jadi Sehat walafiat. ya yang menyampaikan adalah Lah yang bilang sakit sopo. loh, yang menyampaikan kan ininya beliau apa namanya? Bukan apa ADC-nya beliau kok. Coba dong lihat. Saya baru aja ketemu Pak Jokowi Yang- sehat. yang menyampaikan Jadi coba, gini, yang penyampaian informasi ke publik itu aja ya. jangan Boleh nggak dia jangan diam? sampai salah. Boleh nggak dia diam? Yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Satu hal yang bisa kita pelajari dari sini itu adalah kata kejujuran dan kenegarawanan. Bumi makin goncang-ganjing karena ada seseorang yang tidak jujur di dalam menjalankan haknya. Dia selalu menuntut haknya, tapi dia tidak pernah menunjukkan kewajibannya. Dan seseorang itu digambarkan dengan tadi. Hanya orang itu dan para pembelanya yang tidak jujur. Sudah jelas-jelas Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan dia absen karena kulitnya menjadi hitam-hitam karena sakit kulit. Tapi kita dengar hoax beberapa menit yang lalu, katanya sehat-sehat saja kata pendukungnya tadi. Ya, itu sudah jelas hoax, sudah jelas bohong, ditampilkan di depan iNews dengan sangat terbuka. Apalagi tadi, para ahli hukum yang kita hormati harusnya mengerti bahwa undang-undang itu, Mas Aiman dan seluruh masyarakat, dibuat untuk ketertiban masyarakat, bukan untuk mempidanakan rakyat. Saya termasuk, sekali lagi maaf saya ulangi, saya termasuk tim penyusun dari Undang-Undang ITE nomor 11 2008, direvisi jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi terakhir menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Kalau memang Saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari Saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi. Dan memang faktanya, saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan, itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan, kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Luar biasa sekali ya closing statement dari Bung Kocinudin. Ya, kalau kita bicara soal ijazah, kenapa sih harus selalu melulu gitu ya soal hukum gitu loh. Apalagi beliau-beliau ini kan, Bung Roy Suryo CS itu adalah peneliti, akademisi gitu ya. Yang orang yang tanpa dibayar juga untuk meneliti ijazah tersebut gitu loh. Dan wajar saja sih ya, karena kan Pak Jokowi itu presiden 2 periode, ya kan. Jadi ya rakyatnya meminta ijazah ya wajar saja gitu kalau kata Bung Rocky Gerung ya. Tapi ya beginilah sekarang. Sesuatu yang simpel menjadi sangat panjang dan ruwet. Sekian dari gue Brega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.